Manajemen kurikulum. Nah, kalian udah pada tahu belum tentang konsep manajemen kurikulum ini? Kalau belum, yuk ikutin terus video pembahasan aku. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional itu merupakan aspek kurikulum. Nah, sebelum kita mengenal apa itu manajemen kurikulum, ada baiknya kita mengetahui dulu nih kurikulum itu apa. Jadi teman-teman, kurikulum menurut Rusman merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Nah, Rusman juga memandang kurikulum ini sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Selanjutnya itu menurut Harold B, itu merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Jadi, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif juga efisien. Nah, selanjutnya adalah pengertian manajemen kurikulum. Jadi teman-teman, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematika yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah teman-teman, menurut Rusman, manajemen kurikulum ini merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah di sini aku bakal ngejelasin tentang kedua hal ini. Yang pertama itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan KTSP. Nah teman-teman, KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Nah teman-teman, Rusman mengemukakan bahwa dalam KTSP itu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Terus, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir itu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah teman-teman, dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan ini atau KTSP, dijelaskan secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah itu terdiri dari 4 tahap berikut ini. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, kedua ada tahap pengembangan, ketiga tahap implementasi, dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi atau penilaian. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu KTSP. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau suatu pendidikan. Nah, teman-teman, upaya pengembangan mutu pendidikan melalui MBS ini dapat terlihat dari fungsi manajemen sekolah yang didesentralisasikan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui nih bahwa untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS ini, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Nah, teman-teman, standar pengelolaan di pendidikan ini diharapkan dapat yang pertama itu melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Kedua, menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Dan yang ketiga, itu menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah. Dan yang terakhir, itu menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan
dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada materi tentang prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Jadi, teman-teman, menurut Sanjaya, agar kurikulum ini dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Nah, teman-teman, di sini ada 5 prinsip untuk menjadi pedoman agar kurikulum ini dapat berfungsi. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Nah, teman-teman, di sini ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, agar strategi atau metode pembelajaran serta alat yang digunakan ini bisa menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Nah, sedangkan relevansi eksternal ini berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya itu ada prinsip fleksibilitas. Jadi teman-teman, kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Nah, prinsip fleksibilitas ini memiliki 2 sisi, yaitu yang pertama, fleksibel sebagai guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang kedua itu, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum ini harus menyediakan beberapa kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat, juga minat siswa. Nah, teman-teman, yang ketiga ini ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir itu ada efisiensi. Nah, efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum ini dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya itu ada fungsi manajemen kurikulum. Jadi teman-teman, menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Nah, teman-teman, menurut Sanjaya nih, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Kedua, isi kurikulum. Ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Nah, teman-teman, materi selanjutnya itu ada perencanaan kurikulum. Di sini, kita akan mempelajari tentang pengertian perencanaan kurikulum, perumusan tujuan kurikulum, dan yang terakhir itu ada landasan perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Apa sih perencanaan kurikulum itu? Nah, teman-teman, jadi Rusma mengatakan bahwa perencanaan kurikulum ini adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana sih perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa itu. Nah, selanjutnya, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sumber empiris, kedua sumber filosofis, dan yang terakhir itu ada sumber bahan pembelajaran. Di sini aku bakal ngejelasin tentang sumber-sumber tersebut. Yang pertama itu ada sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum dan karakteristik siswa sebagai individu yang sedang berkembang. Yang kedua itu ada sumber filosofis. Nah,
Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Dan yang terakhir itu ada sumber bahan pembelajaran. Nah teman-teman, sumber ini merupakan sumber yang umumnya digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektivitas dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli, disiplin ilmu, dan merumuskan tujuan. Nah, selanjutnya landasan perencanaan kurikulum. Jadi teman-teman, menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum ini sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai kekuatan sosial, kedua perlakuan pengetahuan, dan yang terakhir itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi selanjutnya itu ada model implementasi kurikulum. Jadi teman-teman, Miller dan Seller ini menggolongkan model implementasi kurikulum ini menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada model CBAM. Nah, ini merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Selanjutnya ada model Letwood. Nah, model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Terus implementasi merupakan proses timbal balik, dan yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga, model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya itu pengembangan isi kurikulum. Nah, teman-teman, di sini aku udah memperlihatkan bagian pengembangan isi kurikulum. Nah, di sini yang pertama ada pengembangan isi kurikulum, kemudian dibagi menjadi beberapa cangkupan materi, yaitu yang pertama itu ada scope, itu ruang lingkup atau kedalaman dan keluasan. Terus ada cakupan wilayah, sifat isi, organisasi bahan, integrate atau tak ada batas mata pelajaran, dan lain sebagainya. Kalian boleh lihat di bagian tersebut ya. Nah, ini materi yang terakhir itu merupakan evaluasi kurikulum. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa evaluasi kurikulum ini merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran. Nah, ini untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, ini biasanya yang dievaluasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Keempat itu ada proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir itu proses perbaikan kurikulum. Nah, teman-teman, di sini ada 2 bagian evaluasi. Yang pertama itu ada bagian evaluasi sumatif atau sistem terobosan, dan yang kedua itu ada bagian evaluasi susmatif sistem tertutup. Kalian boleh lihat dan kalian juga bisa pelajarin bagian tersebut. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tonton terus video pembahasan Study with Tips Tia. Thanks for watching everyone.